Dari HKBP Paruluhan Resort Parulian, saya menyapa saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kamu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran kami telah buka dan siapkan untuk disapa firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini Kamis 16 September 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 130 ayat 3. Demikian bunyinya. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kesalahan yang dilupakan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sebuah ilustrasi dituliskan demikian. Seorang biarawati menyatakan bahwa dia di dalam mimpinya bertemu dengan Yesus Kristus. Teman-temannya sesama hamba Tuhan, termasuk pastor yang memimpin gerejanya, menganggap bahwa itu hanya karangan dari biarawati tersebut. Tidak mungkin biarawati itu bertemu dengan Yesus Kristus. Tetapi biarawati tersebut tetap mempertahankan bahwa dia memang bertemu dengan Yesus Kristus. Akhirnya Bapak Pastor tersebut berpesan kepada biarawati itu jika bertemu lagi dengan Yesus supaya ditanyakan dosa apa yang pernah dilakukan pastor tersebut sebelum menjadi seorang pastor. Biarawati tersebut menyanggupi permintaan Bapak Pastor. Seminggu kemudian biarawati tersebut bertemu dengan Bapak Pastor dan Bapak Pastor bertanya kepada biarawati apa jawaban Yesus Kristus tentang dosa yang dilakukannya sebelum menjadi seorang pastor. Sang biarawati menjawab Bapak Pastor bahwa dia bertemu dengan Yesus Kristus, dan sang biarawati juga bertanya kepada Yesus tentang dosa yang pastor itu lakukan sebelum dia menjadi seorang pastor. Bapak Pastor bertanya apa jawaban Yesus Kristus. Biarawati tersebut menjawab, Yesus Kristus berkata, dia tidak mengingat apa dosa yang pernah dilakukan pastor tersebut. Bapak Pastor tersebut terdiam mendengar jawaban sang biarawati. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hal itu menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengampun, yang tidak mengingat-ingat kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Jika kita datang ke hadapannya, menyesali dan memohon ampun akan dosa dan kejahatan kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita di dunia ini mungkin saja kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain dan kita tidak dimaafkan sampai sekarang. Atau kita tidak bisa memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Ketika kita mendengar firman hari ini, jadilah orang yang mau memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Sebab Tuhan di dalam Yesus Kristus yang disalibkan
tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita. Karena kasih-Nya yang agung, Dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi jalan keselamatan bagi kita. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara yang terkasih, mungkin hati saudara pernah disakiti oleh anak-anakmu. Saat ini ampuni dia dan peluk dia serta katakan bahwa saudara sangat-sangat mencintainya. Jika hati saudara pernah disakiti oleh orang tuamu, saat ini ampuni orang tuamu dan peluk dia serta katakan kepadanya bahwa saudara mencintainya dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menghadirkan dia menjadi orang tuamu yang memperjuangkan kehidupanmu dari sejak kanak-kanak sampai saat ini. Jika hati saudara disakiti sahabatmu yang masih berbekas sampai sekarang, jumpai atau telepon dia kalau di luar kota, ampuni dia, maafkan dia dan tanyakan bagaimana kabarnya saat ini. Nyatakan kerinduanmu bahwa saudara sudah lama tidak bertemu dengan dia dan ingin bertemu. Mengampuni lebih indah daripada kita mengingat-ingat kesalahan orang lain. Saudaraku yang terkasih, apapun kesalahanmu, apapun dosa dan pelanggaran yang pernah saudara lakukan, datanglah ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan memohon pengampunannya. Kasih dan pengampunannya selalu terbuka dan ada untuk saudara. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa dan pelanggaran yang saudara lakukan. Tuhan telah melupakannya. Dia melupakannya dan memberikan kasih-Nya kepada saudara. Kesalahanmu dilupakan Tuhan dan kesalahan orang lain ampunilah. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 86 ayat 1 dan 3, Silang Nabadiai. Silang Nabadiai, hodolo bulobuki, maralohon dosai, dohot pandeleani, disudesi taunoki, homalombuki, rodo aunuang tuho, sai palabas maroham, nunga pola mateho, ala asini roham, jakonau nadangolon, sayulo siton dikon. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang melupakan segala kesalahan dan pelanggaran kami yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Oh ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu kuatkan kami untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Yalah Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam kehadiran Tuhan, supaya Tuhan yang menuntunnya. Sertai kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang sakit saat ini Tuhan memberikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air serta sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama tetap berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.